Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab kita, bab 7, transaksi persediaan antar perusahaan. Ini juga merupakan bab terakhir dalam rangkaian perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan 1 pada semester ini. Nah, untuk transaksi persediaan antar perusahaan ini sebenarnya semua transaksinya, keseluruhan transaksi konsolidasi dan jurnal eliminasinya itu hampir sama dengan bab sebelumnya, yaitu transaksi transfer aset jangka panjang antar perusahaan yang berafiliasi. Namun untuk lebih memahaminya, kita tetap akan membahasnya di bab 7 dalam buku Becker ini. Mari kita lihat seperti apa transaksi persediaan antar perusahaan ini, samanya seperti apa dan bedanya seperti apa, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, transaksi persediaan antar perusahaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Jadi tidak hanya pertukaran dalam bentuk atau penjualan dalam bentuk aset tetap ataupun berwujud jangka panjang, tapi yang justru sering terjadi adalah transaksi transfer persediaan antar perusahaan yang berafiliasi, baik itu arus penjualan ke atas ataupun arus penjualan ke bawah dari anak ke induk maupun dari induk ke anak. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan berhubungan istimewa atau afiliasi sama dengan eliminasi jenis transaksi antar perusahaan yang lain yang sebelumnya telah kita pelajari di bab 6, seperti itu. Nah, pada transaksi persediaan antar perusahaan, baik itu arus ke atas maupun arus ke bawah, semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir periode. Tentu saja yang membuat laporan konsolidasi adalah induk perusahaan, selain si induk ini juga membuat laporan keuangan tersendiri seperti itu. Nah, semua keuntungan atau kerugian yang dicatat atau atas transaksi transfer persediaan antar perusahaan tersebut harus ditangguhkan sampai dengan barang yang ditransfer dijual ke non-afiliasi atau pihak ketiga di luar afiliasi. Jadi keuntungan atau kerugian yang terjadi dari transaksi penjualan antar perusahaan yang berada dalam satu lingkungan afiliasi itu disebut sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Terrealisasinya nanti adalah setelah anak atau induk perusahaan ini menjual persediaan tersebut ke pihak ketiga di luar afiliasi. Nah, adanya eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan neraca konsolidasi di akhir tahun oleh induk perusahaan memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan dalam neraca konsolidasi jika persediaan tersebut masih dimiliki pada periode transfer persediaan antar perusahaan. Jadi, misalnya kita menjual persediaan pada anak atau induk perusahaan di tahun yang sama, kita membuat neraca konsolidasi, maka yang dieliminasi nantinya tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraca konsolidasi, karena asumsinya si persediaan ini hanya berpindah tempat tetapi masih dalam satu rumah, sehingga sebenarnya nilainya secara substansial itu belum mengalami perubahan. Nah, kemudian selain harga penjualan tersebut nantinya pada jurnal eliminasi akan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut ke non-afiliasi. Maksudnya harga pokok penjualan ini adalah harga jual dari induk atau anak persediaan. Jadi kan ketika induk, misalnya ya, induk menjual persediaannya kepada anak perusahaan sebesar harga jualnya, gitu kan, misalnya X. Kemudian ketika anak perusahaan ini menjual keluar pihak afiliasi, harga sebesar X ini akan menjadi harga pokok penjualannya anak perusahaan, sehingga nanti di jurnal eliminasi akan dimunculkan. Nah, ini ya, diperlukan ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dan beban yang terkait dengan transfer antar perusahaan afiliasi selama barang tersebut belum terjual di luar
lingkungan afiliasi. Nah, kemudian jika persediaan tersebut dijual atau ditransfer pada biaya perolehannya, artinya tidak ada keuntungan atau kerugiannya, maka pada saat penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, sehingga tidak diperlukan penyesuaian atas jumlah persediaan dalam neraca pada akhir periode untuk tujuan konsolidasi, karena tidak meskipun berpindah tempat, nilai persediaan tersebut tidak mengalami perubahan karena ditransfer pada HPP-nya atau pada harga belinya atau pada biaya perolehannya. Nah, meskipun pada transaksi sejenis ini penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan laba atau rugi, bagaimanapun jurnal eliminasi dibutuhkan untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan HPP terjual yang dicatat oleh perusahaan penjual. Hal ini untuk menghindari pencatatan yang terlalu besar pada kedua akun. Kalau misalnya kita tidak mengeliminasi adanya penjualan dari pihak yang berafiliasi dari anak ke induk atau sebaliknya, maka persediaan tersebut akan dicatat di dua pembukuan, baik itu anak maupun induk perusahaan dengan harga yang sama. Padahal barangnya cuma satu tapi hanya berpindah tempat, sehingga si penjual ini yang dalam hal ini adalah anak atau induk perusahaan-perusahaan yang berafiliasi harus mengeliminasi penjualannya karena untuk memindahkan persediaan ini kepada pihak pembeli baik itu anak maupun induk perusahaan. Seperti itu. Nah, laba neto konsolidasi tidak terpengaruh oleh ayat jurnal eliminasi jika transfer dilakukan pada biaya perolehan, karena baik pendapatan atau HPP dikurangi oleh jumlah yang sama, karena tidak ada keuntungan maupun kerugian. Nah, untuk transfer dengan keuntungan atau kerugian, perusahaan itu menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam penetapan harga transfer antar perusahaannya. Di beberapa perusahaan, harga jual ke afiliasi sama dengan harga yang dijual ke pelanggannya. Jadi, tidak memandang tidak memandang apakah dia perusahaan afiliasi atau tidak. Harga jualnya sama dengan ketika dia menjual ke pelanggan reguler atau pihak di luar afiliasi, sehingga muncul keuntungan atau kerugian. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang meskipun dia melakukan transfer persediaan antar perusahaan afiliasi, secara rutin menaikkan harga persediaan yang dijual ke afiliasi sebesar persentase tertentu dari harga pokok dari harga perolehan. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih ya? Tadi untuk memaksimalkan keuntungan meskipun dia bertransaksi dengan perusahaan yang afiliasi. Meskipun katakanlah kok sepertinya tidak praktis gitu ya, tapi justru hal itu akan menambah kekayaan dalam konsolidasi dan lain sebagainya. Nah, dalam transfer dengan keuntungan atau kerugian, apapun metode yang digunakan untuk penetapan harga transfer antar perusahaan, proses eliminasi tadi ya harus menghilangkan pengaruh penjualan dari laporan keuangan konsolidasi ya. Saya ingatkan kembali, kita ulang lagi ya. Mengapa sih harus menghilangkan pengaruh penjualan tersebut dari laporan keuangan konsolidasi? Karena dalam hubungan afiliasi, transaksi yang berada di dalam lingkungan afiliasi antar induk anak ataupun antar anak itu tidak boleh diakui dalam laporan konsolidasi karena masih dalam satu lingkungan afiliasi, sehingga tidak dibenarkan ketika kita mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan di dalam lingkungan afiliasi. Maka dari itu kita harus mengeliminasi untuk menghilangkan pengaruh penjualan tersebut dari laporan keuangan konsolidasi di akhir tahun. Pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan dan kerugian, eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer memiliki dua tujuan, yaitu pada fokusnya adalah pada laporan laba rugi, yang satu lagi adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama,
fokus pada laporan laba rugi, yaitu eliminasi pengaruh laporan laba rugi dari penjualan antar perusahaan pada periode terjadinya penjualan, dan juga menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan HPP penjualan terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer. Jadi penyesuaiannya pada jurnal eliminasi nanti ada dua fokus pada kaitannya dengan laporan laba rugi. Yang pertama adalah pengaruh laba ruginya pada periode penjualannya, penjualan antar afiliasi ya. Yang kedua, kita juga harus menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan juga HPP terkait dengan transfer persediaan antar perusahaan. Aspek yang kedua yaitu pada fokus laporan posisi keuangan, yaitu eliminasi persediaannya dalam neraca untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi dengan melakukan penjualan persediaan ke pihak luar. Nah, kalau misalnya persediaan tersebut dibeli atau dijual tidak pada HPP-nya, artinya ada keuntungan atau kerugian yang nantinya akan menjadi nilai persediaan pada perusahaan yang membeli, maka keuntungan atau kerugian tersebut harus dieliminasi selama belum terjual kepada pihak ketiga. Seperti itu. Nah, ini ya, persediaan yang dilaporkan dalam neraca konsolidasi harus dilaporkan sebesar biaya perolehan entitas konsolidasi. Artinya adalah harga beli persediaan yang dibeli dari pihak luar. Jadi misalnya ya perusahaan induk menjual ke perusahaan anak, maka yang dilaporkan dalam laporan konsolidasi pada tahun berjalan, tahun terjadinya transfer antar perusahaan adalah harga beli persediaan yang dibeli oleh perusahaan induk dari pihak ketiga itu sebagai harga atau nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan konsolidasi. Keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi karena belum dijual ke pihak ketiga harus dieliminasi pada saat membuat jurnal eliminasi atau menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, selain itu ada selain harga jual tadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam transfer persediaan antar perusahaan, yaitu sistem persediaan yang berpengaruh terhadap transaksi tersebut. Nah, sebagian perusahaan kan kita tahu ya bahwa sebenarnya terdapat 4 sistem pencatatan persediaan ya, perpetual, properiodik, lower of cost market, yang terakhir adalah fair value gitu kan. Nah, tetapi sebagian besar perusahaan itu sangat berhati-hati dalam menilai persediaannya sehingga sebagian besar menggunakan metode perpetual ya kan. Nah, karena sebagian besar perusahaan itu masih menggunakan metode perpetual untuk mencatat persediaannya, maka pada bab ini fokusnya adalah pada pencatatan periode perpetual. Pencatatan periode perpetual kita kembali lagi ke masa lalu, ke pengantar akuntansi ya, adalah persediaan dicatat setiap kali ada transaksi terkait dengan persediaan, baik pembelian atau penjualan. Kalau pembelian berarti jurnalnya adalah pembelian persediaan debit persediaan, kreditnya kas atau utang. Kalau penjualan berarti ada 4 jurnal ya. Yang pertama untuk mencatat penjualan, debit kas atau piutang kreditnya penjualan. Yang kedua untuk mencatat persediaan dan HPP. Debit HPP kreditnya persediaan. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah penjualan persediaan arus ke bawah. Terkait dengan penjualan persediaan dengan sistem pencatatan persediaan perpetual tadi ya. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan itu dijual kepada pihak di luar afiliasi. Masih sama aturannya dengan bab 6. Laba neto konsolidasi harus berdasarkan laba direalisasi dari afiliasi yang melakukan transfer. Oke, sebelum kita lanjut lagi, penjualan arus ke bawah adalah dari induk ke anak perusahaan. Kembali ke sini, karena keuntungan penjualan antar perusahaan tercatat pada pembukuan induk perusahaan, laba neto konsolidasi dan keseluruhan klaim pemegang saham induk perusahaan harus dikurangi sebesar nilai penuh keuntungan yang belum terrealisasi. Nilai penuh keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Mengapa? Karena asumsinya belum dijual ke pihak ketiga di luar afiliasi. Sehingga ini adalah laba yang
atau keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, pada penjualan arus ke bawah, penjualan persediaan arus ke bawah, ketika perusahaan menjual persediaan barang ke afiliasi terjadi satu dari 3 situasi tersebut. Jadi ada 3 skenario ya. Yang pertama, persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama penjualan persediaan dari induk ke anak, atau persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya, atau persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli. Contohnya memang karena perusahaan anak itu menggunakan metode LIFO ternyata ya, semakin disimpan justru semakin mahal persediaannya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ini ada ilustrasi kasus terkait dengan penjualan arus ke bawah. PT Induk membeli 80% saham PT Anak seharga 240 juta pada 31 Desember 2000. Kemudian pada tahun selanjutnya 2001, PT Induk membeli persediaan dari luar pada tanggal 1 Maret 2001 seharga 7 juta rupiah dan menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta pada tanggal 1 April 2001. Jadi harga persediaan yang dibeli PT Induk itu 7 juta yang nantinya akan menjadi HPP PT Induk ya. Kemudian menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta. Nah, 10 juta inilah yang nantinya akan menjadi HPP PT Anak ketika menjual ke ke perusahaan lain di luar afiliasi, seperti itu. Nah, jurnal untuk mencatat pembelian persediaan PT Induk sama metode perpetual ya, persediaan debit kreditnya kas 7 juta. Kemudian mencatat penjualan metode perpetual, yaitu yang pertama jurnal mencatat penjualan, kas 10 juta debit kreditnya penjualan. Kemudian mencatat HPP atau beban pokok penjualan debit kreditnya persediaan senilai 7 juta. Kalau dilihat dari sini, keuntungan PT Induk dari penjualan ke PT Anak sebenarnya adalah 3 juta. Tapi karena keuntungan itu belum terrealisasi, maka nanti harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi ketika belum dijual ke pihak luar afiliasi. Atas penjualan PT Induk ke PT Anak juga melakukan pencatatan persediaan dengan metode perpetual, yaitu seperti ini. Persediaannya debit, kreditnya kas, sebesar harga jualnya dari PT Induk ke PT Anak, yaitu 10 juta. Kemudian pada tahun yang sama, tanggal 5 November, PT Anak menjual persediaan ke non-afiliasi. Maka ayat jurnalnya adalah pertama, mencatat penjualannya seharga 15 juta. Yang kedua, mencatat HPP-nya 10 juta ini berasal dari harga belinya dari PT Induk. Dari sini sebenarnya udah kelihatan ya kalau ada laba sebesar 5 juta. Nah, ini rangkuman dari transaksi tersebut. Kita lihat PT Induk dulu beli persediaan 7 juta, dijual ke PT Anak 10 juta. PT Anak beli dari PT Induk 10 juta, dijual ke perusahaan non-afiliasi atau pihak di luar afiliasi 15 juta. Sehingga ketika belum disesuaikan, penjualan dari total afiliasi ya dari PT Induk dan PT Anak adalah 25 juta atas persediaan yang sama. HPP-nya adalah 17 juta. Padahal kita tahu ya sebenarnya persediaan yang dijual dari PT Induk dan PT Anak itu adalah satu barang yang sama, sehingga kalau tidak dieliminasi nanti akan overstatement baik dalam hal penjualan, HPP ataupun laba kotornya, sehingga harus dieliminasi. Penjualan nanti akan dicatat hanya sebesar 15 juta, asalnya dari 25 juta penjualan total dikurangi penjualan dari PT Induk. Karena yang terakhir kali menjual PT Anak, maka asumsinya adalah kita mencatat penjualan yang dilakukan PT Anak sebesar 15 juta. HPP-nya juga sama. HPP-nya PT Anak ini sebenarnya aslinya harganya adalah 7 juta yang tadinya merupakan harga beli persediaan yang dilakukan oleh PT Induk. Sehingga HPP di sini adalah 7 juta karena kita pengen menghitung
keuntungan afiliasi, bukan PT induk ataupun PT anak saja ya, sehingga HPP yang digunakan adalah 7 juta, sehingga total keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan afiliasi atau konsolidasi atau laba konsolidasi adalah sebesar 8 juta rupiah. Masuk akal ya, jadi dijual keluar 15 juta padahal dulu beli HPP-nya harga belinya hanya 7 juta sehingga keuntungannya adalah 8 juta seperti itu. Sehingga selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengeliminasi penjualan antar perusahaan senilai 10 juta ini dengan membuat jurnal eliminasi seperti ini. Penjualan debit, kreditnya adalah beban pokok penjualan. Penjualannya ini adalah angka penjualan dari PT induk ke PT anak, sedangkan beban pokok penjualannya adalah beban pokok yang dari harga jual PT induk ke PT anak yang menjadi HPP atau harga pokok penjualan PT anak kepada perusahaan non afiliasi atau pihak ketiga. Jadi dieliminasi. Jadi yang dieliminasi adalah ini, yang satu adalah ini penjualan, ini HPP, jurnalnya adalah seperti ini. Gitu. Nah, tidak perlu dibuat eliminasi keuntungan antar perusahaan karena keuntungan antar perusahaan telah direalisasi melalui penjualan persediaan ke pihak eksternal selama periode berjalan. Jika keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi, maka tidak perlu eliminasi keuntungan. Yang perlu kita eliminasi adalah penjualan dan harga pokok penjualannya. Nah, bagaimana jika persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya atau bukan pada tahun yang sama terjadinya transfer atau perusahaan? Pada saat persediaan dijual ke afiliasi dengan keuntungan tetapi tidak dijual dalam periode yang sama, maka diperlukan penyesuaian untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun, pada periode terjadinya penjualan antar perusahaan, dan pada setiap periode berikutnya sampai persediaan tersebut dijual ke non-afiliasi. Jadi penyesuaian akan dilakukan selama persediaan tersebut belum dijual ke pihak non-afiliasi. Ilustrasinya, PT induk membeli persediaan pada tahun 2001 seharga 7 juta dan menjual ke PT anak 10 juta, kemudian PT anak menjual ke pihak non-afiliasi 15 juta pada tahun selanjutnya yaitu 2002. Maka jurnal yang diperlukan selama tahun 2001 pada saat terjadinya transfer antar perusahaan itu sama dengan jurnal 1 dan 3 pada kasus sebelumnya. Kemudian mencatat pembelian PT induk dengan ayat jurnal nomor 4 sama dengan jurnal sebelumnya. Dan pada tahun 2002, anak mencatat penjualan ke PT non-afiliasi dengan jurnal 5 dan 6 yang sama pada kasus sebelumnya. Yang berbeda adalah jurnal nomor 13, yaitu jurnal untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan arus ke bawah. Pertama, kita harus mengeliminasi penjualan dan juga beban pokok dan juga persediaannya. Jurnalnya adalah penjualan debit 10 juta, beban pokok 7 juta, persediaannya 3 juta. Jurnal untuk nomor 8 dan 9 sama seperti sebelumnya, itu digunakan untuk mencatat pendapatan dividen PT induk dari PT anak dengan metode ekuitas. Sedangkan jurnal nomor 10 sampai 12 digunakan untuk mengeliminasi pendapatan PT induk dari PT anak dan mencatat bagian pemegang saham minoritas karena asumsinya PT induk itu hanya memiliki 80% sahamnya PT anak. Kalau 100% maka tidak ada yang namanya pemegang saham minoritas. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat di buku akuntansi keuangan lanjutannya Becker di bab 7. Nah, pada kertas kerja konsolidasi, jurnal eliminasi akan muncul seperti ini ya, seperti yang terjadi sebelumnya, penjualan debit, beban pokok penjualan kredit, persediaannya juga kredit sebesar ini, seperti itu. Nah, bagaimana jika persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembeli, artinya masih belum dijual oleh perusahaan anak ya. Perusahaan dapat membawa biaya perolehan persediaan yang dibeli dari afiliasi selama lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya, biaya perolehan suatu barang dapat berada pada lapisan persediaan LIFO. LIFO itu kan last in first out. Jadi, terkadang
persediaan yang sudah dibeli sebelumnya itu justru tidak dijual. Yang dijual adalah persediaan yang baru saja dibeli, sehingga kemungkinan persediaan yang berasal dari transfer antar perusahaan dari induk perusahaan tersebut masih berada dalam perusahaan anak itu lebih dari 1 periode atau lebih dari 2 periode. Contohnya adalah pada tadi ya metode persediaan menggunakan LIFO. Meskipun kita tahu sebenarnya udah jarang sekali perusahaan menggunakan LIFO, tapi untuk persediaan tertentu misalnya emas, produk makanan terfermentasi, semakin terfermentasi semakin mahal, keju, minuman beralkohol dan lain sebagainya itu masih menggunakan metode LIFO. Nah, persediaan macam ini akan menjadi bagian saldo persediaan sampai lapisan tersebut dilikuidasi. Jadi, selama persediaan belum terjual akan selalu dilakukan tadi ya jurnal eliminasi. Sampai dilikuidasi. Dilikuidasi itu artinya dijual kepada pihak non-afiliasi. Sebelum terjadinya likuidasi, sebelum dijual ke pihak non-afiliasi, diperlukan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi setiap kali disusun laporan keuangan konsolidasi untuk menyatakan kembali persediaan ke biaya perolehan entitas konsolidasi. Jadi, memastikan harga persediaan itu adalah sesuai dengan harga beli awal dari persediaan tersebut. Kalau ini harus ke bawah ya berarti harga beli persediaan oleh PT induk dari pihak luar non-afiliasi pada pertama kalinya sebelum dijual kepada perusahaan anak. Seperti itu. Sebagai contoh ya, misalnya PT anak terus memiliki persediaan yang dibeli dari PT induk. Maka ayat jurnal eliminasi berikut diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi setiap tahun selama belum dijual ke pihak luar perusahaan. Jurnalnya adalah saldo laba di debit dikurangi sebesar 3 juta, persediaan 3 juta. 3 juta itu dari mana sih? Yaitu dari harga jual dari PT induk ke PT anak dikurangi biaya persediaan atau harga beli persediaan awal PT induk sebesar 7 juta, ketemunya 3 juta. Dia memastikan bahwa nilai persediaan itu sama dengan harga beli awalnya sebesar 7 juta, sehingga yang dieliminasi adalah sebesar selisih dari harga beli dengan harga jual dari PT induk ke PT anak. Seperti itu. Nah, tidak diperlukan penyesuaian dalam laporan laba rugi pada periode setelah terjadinya penjualan antar perusahaan sampai persediaan tersebut dijual atau dilikuidasi tadi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penjualan persediaan arus ke atas. Nah, sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan penjualan arus ke bawah, tetapi karena ada yang namanya pemilik minoritas itu yang harus kita pikirkan. Nah, pada saat terjadi penjualan arus ke atas dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal penjualan arus ke bawah. Jadi tidak perlu kita tidak perlu saya jelaskan ya, silakan nanti dilihat yang penjualan arus ke bawah. Arus ke atas berarti anak perusahaan yang menjual kepada induk perusahaan gitu ya. Nah, jika persediaan tidak dijual ke non-afiliasi sebelum akhir periode, ayat jurnal eliminasi berbeda dengan kasus arus ke bawah hanya pada pembagian keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi untuk kepemilikan mayoritas dan minoritas. Ingat, karena katakanlah di contoh soal kan kita hanya membeli 80% saham perusahaan anak, maka ada 20% saham kepemilikan dari kepemilikan non-minoritas atas PT anak. Nah, ini yang harus kita sesuaikan, yaitu pada pembagian keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi. Eliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi harus mengurangi hak setiap kelompok kepemilikan pada setiap periode sampai keuntungan tersebut direalisasi melalui penjualan kembali persediaan ke pihak non-afiliasi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat bukunya Baker bab 7 halaman 333 kertas kerja konsolidasi. Kasusnya sama juga yang telah saya jelaskan di bab 6 sebelumnya. Jadi silahkan diulang ya. Nah, ini yang terakhir banget yaitu penjualan antar anak perusahaan. Nah,
Transfer persediaan sering terjadi antar perusahaan dalam pengendalian atau kepemilikan bersama. Jadi dalam satu perusahaan afiliasi kan satu induk bisa aja punya lebih dari satu anak ya. Katakanlah Pertamina aja minimal kalau nggak salah dia punya 25 anak perusahaan gitu kan. Antar anak perusahaan ini juga bisa melakukan penjualan persediaan gitu kan. Sehingga nanti terkait dengan eliminasi, ayat jurnal eliminasi sama dengan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Jadi harus mengeliminasi keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dan juga mengeliminasi penjualan dan menyesuaikan harga pokok penjualannya atau harga pokok persediaannya. Jadi untuk bab 7 ini hanya sedikit modifikasi dari bab 6 terkait dengan transaksi yang sering terjadi yaitu penjualan persediaan antar perusahaan afiliasi dari anak ke induk, induk ke anak, atau bahkan antar anak perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk lebih memahami silahkan dibaca bukunya dan segera bertanya jika mengalami kesulitan dalam pemahaman. Silahkan hubungi saya melalui WhatsApp group atau Google Classroom, tapi saya lebih responsif di WhatsApp Group. Oke, sekian penjelasan pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, good luck, dan semoga bermanfaat.